Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man ittaba'a nafsahu wa tamanna 'ala Allahil amaniya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana in syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka imanan shadiqan wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun wa rahmatan nanalu biha syarafa karamatika ya akramal akramin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para hadirin Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang hadis yang membahas akan perkara halal haram. Hadis ke-10, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Wa innallaha amaral mu'minina kama amara bil mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang mukmin untuk melakukan atau mengerjakan sebagaimana yang Allah perintahkan kepada para rasul, yaitu Allah mengatakan, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa amalu sholihah. Wahai para rasul, makanlah makanan-makanan yang baik dan kemudian kerjakan amal soleh. Sebentar. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang mukmin sebagaimana Allah memerintahkan kepada para rasul. Allah mengatakan, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Wahai para rasul, makanlah makanan-makanan yang baik, kemudian beramal solehlah. Tsumma dzakara rajula. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seorang laki-laki yutilus safar. Ada seorang laki-laki yang panjang perjalanannya, as'atha, rambutnya kusut, aghbaro, bajunya berdebu, yamudu yadai ila sama. Kemudian di posisi seperti itu dia menengadahkan tangannya, kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Wa mat'amuhu haram, tapi makanannya makanan yang haram. Wa mashrabuhu haram,
minumannya haram, wa malbasu haram, pakaiannya juga pakaian yang haram, wa ghudiya bil haram, dan dia diberi makan dari jalur yang haram. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sedikit banyak membahas para rawuh Bapak dan Ibu tentang kenapa dan bagaimana supaya kita menjaga betul nilai kehalalan makanan yang masuk ke dalam perut-perut kita. Maka Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ini, penulis kitab ini, menyampaikan satu nasihat dari namanya Abu Abdillah An-Nabaji. Abu Abdillahi An-Nabaji, beliau mengatakan khamsu khisalin, ada 5 perkara biha tatimul amal, yang dengan 5 perkara ini amal kita akan menjadi sempurna. Amalipun kula panjenengan niku mboten dipun anggap sempurna secara pengerjaan dan pahalanipun kecuali diurutke dengan 5 perkara menika. Monggo mengke kula panjenengan ngurutaken piyambak-piyambak. Sudah sempurna atau belum kelimanya? Yang pertama, amal yang kula panjenengan kerjakan itu harus dilandaskan atau berdasarkan pondasi al-imanu bi ma'rifatillah. Nomor 1, bahwa ketika kita beramal, kula panjenengan mangertosi estu bahwa kita beramal itu betul-betul karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah yang menciptakan kita, maka tugas kita adalah berbakti dumateng Gusti Allah dengan cara melaksanakan amal. Yang nomor 2, amal itu setelah kita laksanakan karena keimanan kepada Allah, betul-betul mengenal Allah, maka yang kedua ma'rifatul haq, ada hal yang kedua, pondasi yang kedua supados amalipun sae, pahalanipun sempurna, yaitu kita harus mengetahui duduk status napa bahasanipun kebenaran dan kesalahan dari sebuah amal. Ma'rifatul haq menika maksudipun kedah ngertos estu pilih yang dia kerjakan itu benar. Bapak dan Ibu nyuwun pangapunten, menawi wonten piyantun, wonten dalem masak-masak, ditaning-taning wonten tampah, disukani hiasan-hiasan, diasta wonten sabin saderenge tanem. Enten apa mboten? Pun mboten enten nggih, rumiyin enten nggih. Kalau ada orang yang kemudian menyiapkan bentuk makanan itu dihias misalkan, atau beberapa jenis makanan, kemudian dia dibawa ke sawah sebelum tanam dengan tujuan supaya engko nek dia melakukan ini supaya nanti tanemane mengke sukses. Niku kinten-kinten leres napa mboten? Pak Bu. Atau kalau ada orang yang merasa di kampungnya itu ada peninggalan nenek moyang, contohipun wit sing paling ageng, maka setahun sekali wit niku mboten naming diresiki. Nek diresiki mboten napa-napa, tapi diresiki terus disukani kembang sajen. Betul napa mboten? Maknanipun napa? Para rawuh Bapak dan Ibu, amalipun kula panjenengan kapetang sempurna secara pengerjaan dan secara pahala, itu nomor 1 betul-betul harus dilaksanakan berdasarkan karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kula panjenengan beramal niku estu karena kita adalah hambanya Allah. Yang nomor 2, ketika kita beramal, kula panjenengan kedah mangertosi rumiyin niki leres napa mboten? Leres. Kalau memang sudah tahu bahwa itu salah dan dikerjakan, pikantuk pahala napa mboten? Buru-buru niku pahala. Malah kadang saya entuk dosa. Nomor 2, tahu betul duduknya yang benar. Yang ketiga, kata Abu Abdillahi An-Nabaji di dalam dinukil oleh Imam Ibnu Rajab di kitab ini, beliau mengatakan wa ikhlasul amali lillah.
Yang satu dilaksanakan betul-betul karena dia adalah mengenal Allah, hambanya Allah. Yang nomor dua dia pastikan itu adalah benar. Yang nomor tiga, kalau kemudian dia kerjakan harus lillah, ikhlas, hanya mengharap pahala dari Allah. Boten ngamal supados dipuji, boten ngamal supados mendapat predikat tertentu, tidak. Menawi ngamalipun sae, salate soft pertama, nek mangkat sik dhewe, nek mireng ke azan neng soft ngarep dhewe niku, tapi ketika kemudian niatnya tidak lillah, ini urusannya hati nggih, niku urusannya hati, maka dia nggak akan dapat apa-apa, nggak sempurna nilai amalnya. Yang keempat setelah yang ketiga ini urusan hati, yang keempat wal amalu ala sunnah. Nomor setunggal niku pondasinya, dia beramal itu karena dia meyakini dia hambanya Allah, maka dia harus beramal karena iman dia kepada Allah. Yang nomor dua, status amalnya ini betul-betul dipastikan ini benar, tidak menyelisihi, tidak salah, tidak sesat. Yang nomor tiga, niatipun ikhlas lillahi ta'ala. Ingkang nomor sekawan dipun kawal, bilih amali harus sesuai dengan sunnah. Bapak Ibu, urut-urutannya mangertosi nggih? Nomor setunggal niku pondasinipun kula panjenengan ngopo to kok keroyo-royo ngamal. Capek napa mboten? Kesel mboten, Pak Bu? Mboten, Pak. Nek kali 3 rakaat tok, nek 13 ya sedengan. Nek 23 ya kesel. Pindah masjid ngoten. Nek Pak Guru ngoten pira-pira gas. Gas tok tapi. Jadi yang pertama ngapunten menika kedah sepatus kula panjenengan mangertosi duduknya begitu. Ingkang sepindah kula panjenengan sak kesel-kesele kedah ngamal karena kula panjenengan mangertosi al imanu bi ma'rifatillah, kita beriman betul. Beriman betul dengan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifatnya, bahwa Allah yang menciptakan kula panjenengan, maka kula panjenengan dipun ciptakan tugasnya ibadah, ya inilah kita beribadah. Yang kedua, harus didudukkan betul bahwa yang akan kita kerjakan ini kualifikasinya menika adalah perbuatan yang benar, bukan perbuatan yang salah. Sing nomor 3, menawi sampun 1 2, menawi tumindak, menawi beramal, pastikan niatipun adalah ikhlas mengharap pahala dari Allah. Ikhlas betul, tetapi 1 2 3 menika dereng rampung. 1 2 3 ning ketika praktek niku wonten rambu-rambune mboten pareng sembarangan. Beramalnya harus sesuai dengan sunnah, kudu ngamal sesuai dengan contoh dan tuntunanipun Kanjeng Nabi. Wonten piyantun salat subuh wajin 2 rakaate betul ning madhep ngetan. Betul napa salah? Jenengan ampun langsung ngomong salah. Nek teng Indonesia jelas salah. Nek teng Amerika betul. Maksudnya menghadap itu sesuai letak kita. Kita itu di mana menghadap ke arah kiblatipun niku adalah Ka'bah. Itu yang harus disepakati. Jadi nek panjenengan mireng anak wong salate madhep ngalor madhep ngidul tangleti rumiyin di mana? Karena kalau panjenengan wonten Madinah Munawwarah, di Madinah, di kota Madinah niku salate madhep ngidul. Karena Madinah itu di utara. Nek panjenengan tindak Yaman, negeri Yaman niku salate madhep ngalor. Karena Yaman itu wonten kidule Mekah. Kita Indonesia niku wonten wetanipun. Maka salate madhep ngilen. Ngilen semua ngaler sekecil ngilen tapi posisinya. Artosipun boten sekedar arai tapi kiblatnya adalah Ka'bah. Nah, ini loh maksudnya. Jadi setunggal pun karena beriman ngamalipun krono iman dumateng Gusti Allah, karena dia adalah hamba harus beribadah, berbakti, ngabekti dumateng Gusti Allah. Sing nomor kalih bahwa ingkang dipun tindakaken niki leres, itu poin nggih. Itu harus pastikan betul. Mboten pareng. Oh sing penting aku ngamal, nggak boleh. Harus dipastikan yang dia kerjakan ini benar. Harus dipastikan yang dia kerjakan ini adalah sesuatu yang tidak menyelisihi tata aturannya Gusti Allah. Yang nomor 3, menawi ngamal lillahi ta'ala, ikhlas betul, nggak ada motivasi yang lain. Orang niku bapak dan ibu menawi ngamalipun ikhlas, dikomentari mboten dikomentari, dipuji nopo dicaci, lanjut ya.
Piantun-piantun ingkang munafik. Orang-orang yang riak dan munafik itu dia beramal sesuai dengan pujian manusia. Nek dilemape ngamale rajin. Ning nek sekali waktu dicibir, diece, dikomentari ngamale mendo. Niku nek butuh pengakuan saking menungso. Niki lillah, nek pun lillah melampah Bapak dan Ibu. Mboten perkawis. Alah kaya wong paling suci sak donya wae. Mboten napa-napa cuman komentar. Kan sah-sah mawon nggih to. Toh sing komentar niku bertanggung jawab atas komentarnya masing. Mboten sah bantah-bantahan nggih to, Pak. Nek bantah-bantahan padha wae. Pun melampah. Sing nomor sekawan harus amalnya harus sesuai dengan sunnah niki kagem kerangka supados leres. 1 2 3 4 masyaallah. Jangkep menika. Ning enten ningi. Kalau sudah nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 imanipun dumateng Gusti Allah dipun dandosi. Terus status amalnya dia betul-betul periksa. Kemudian yang ketiga ikhlasipun ditoto dan diperhatikan. Yang keempat sesuai sunnah. Wis plek ketiplek begitu. Tapi 1 2 3 4 menika kedah disempurnakan, dijangkepi, digenepi poin nomor 5 yaitu wa aklul halal, yaitu nomor 5 adalah memakan makanan yang halal. Beliau mengatakan fa'in faqadat wahidatun, maka kalau ada satu saja dari kelima hal ini yang hilang, yang rusak, yang cacat, lam yartafi'il amal, maka amalnya tidak akan pernah diangkat menghadap kepada Allah. Maknanipun amale boten dipun tampi. Beriman kepada Allah, memastikan amalipun betul benar, bukan amal yang sesat dan salah. Niatipun ikhlas lillahi ta'ala, menawi sampun ngamale kedah sesuai kalih contoh tuntunane Kanjeng Nabi. 1 2 3 4 menika Bapak dan Ibu mboten akan sempurna kecuali digenapkan yang kelima, memakan makanan yang halal. Pilih menapa orang niku sak ketok soleh-soleh, sak apik-apike, lomo ra enek sing nandingi. Napa melih bahasane? Kinten-kinten. Wah, apik banget, salate khusyuk, puasane ndaki-ndaki, nek ngaji mboten cuman sak lembar ning sak jus. Nek sedekah yo brol-brolan, tapi makanannya haram, minimal makanannya syubhat, maka di titik itu tidak ada satupun dari amalnya yang akan diangkat menghadap kepada Allah, karena status amalipun boten dipun tampi. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, kasebat ingkang sahih adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menika kula panjenengan biasanipun menawi mireng asmanipun Ali niku kelingan Fatimah. Leres nggih? Ali menika adalah menantunipun Kanjeng Nabi sekaligus sepupu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika Fatimah istrinya, putrinya Kanjeng Nabi sudah meninggal dunia, Ali itu kemudian kedua anaknya 4 dengan Fatimah, yaitu Al Hasan, Al Husain, kemudian Muhsin dan Ummu Kulthum. Jadi anaknya Fatimah kalih Ali menika sekawan, mboten namung kalih, mboten Hasan Husain, mboten Hasan Husain tok maksudnya. Ada Hasan, ada Husain, ada Muhsin, ada Ummu Kulthum. Ali ketika Fatimah sudah meninggal dunia, itu anak-anaknya sudah semakin besar. Maka Ali niku kadang niku ndugeni daleme putra-putrane. Tayyib. Sedangkan Al Hasan ini adalah sesosok anak muda, pemuda. Al Hasan ini masih muda, yang kemudian dia adalah orang sing paling lomo, dermawan sekali dia, dan sering ngundang makan-makan di rumahnya siapapun yang ada di masjid. Ketika pulang dari masjid niku moro-moro diundangi.
mari makan ke rumah gitu. Jadi Al Hasan meniko rajin gemar bersedekah, ngajak makan-makan. Memang orangnya baik begitu. Tapi ada momentum yang menarik Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Suatu ketika di saat Al Hasan ngundang semua orang hadir untuk makan-makan, dipun masakaken masakan ingkang kuatah. Justru Ali itu duduk di pojokan, lenggah teng pojok rumah, kemudian dia duduk dengan rapi, yang lainnya makan dengan hidangan yang sudah dihidang dengan beraneka macam. Ali justru membuka bungkusan bekal sing digawa king daleme dhewe, dibuka, didahar, isine roti yang sudah kering dan ada minyak samin. Nek minyak samin nek teng mriki mboten enten. Orang Indonesia ini tidak ada yang makan minyak samin. Minyak samin itu adalah minyak dari saripati hewan. Jadi itu berlemak begitu. Jadi nek di kados mungkin kalau boleh dibahasakan, kita itu sering mencampur roti kalih margarin ngeten niku lho. Margarin. Jadi agak berlemak kan itu. Nah, Ali itu justru mboten nderek ngumpul dahar sing eco-eco niku wau. Tapi Ali niku justru mojok ten pojokan buka bekale dewi. Roti kering dan minyak samin itu dioletkan begitu. Sehingga orang-orang podo heran. Iki piye to ki? Pake mboten purun dahar ning omahe anake. Padahal acaranya makan. Jawabannya Ali menarik Bapak dan Ibu. Ali bin Abi Thalib ketika ditanya kenapa, Ali bin Abi Thalib mengatakan, sesungguhnya aku paham, aku tahu rezekinya anakku ini adalah rezeki yang halal, tapi aku tidak melihat prosesnya. Saya ulangi ya. Sesungguhnya aku tahu rezeki anakku adalah rezeki yang halal, tapi aku tidak melihat prosesnya. Sedangkan roti yang aku bawa ini, aku tahu ini juga halal, tapi aku mengetahui prosesnya dari A sampai Z. Betul-betul ini aku tahu, maka aku lebih yakin memakan yang ini daripada yang itu. Cobi Ali lo niki diundang rawuh, ngertos daharan hidangane anak ini ku halal itu dia tahu, tapi karena dia tidak tahu duduk prosesnya, itu Ali berhati-hati. Niki anake lho nih, cucune Kanjeng Nabi niki. Maka dia mengatakan, sedangkan roti keringku ini memang dia adalah roti kering yang cuman remah-remah begitu, yang kemudian dicampur dengan minyak itu tadi. Tapi kata Ali, aku tahu prosesnya dari A sampai Z. Aku yakin betul ini adalah barang yang halal. Bukan dalam artian dia meragukan kehalalan makanannya Hasan, tidak. Tetapi Ali betul-betul menjaga bahwa satu suapan yang masuk ke mulutnya haruslah betul-betul makanan yang halal. Yang kedua, ada kisah Bapak dan Ibu di kalangan sahabat, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad menika adalah orang yang terkenal dengan dua kelebihan. Kelebihan yang pertama, bidikan anak panahnya itu tidak pernah meleset. Sekali Sa'ad bin Abi Waqqas mengambil anak panah, ditarik di busurnya itu, maka tidak akan pernah meleset dari sasarannya. Selalu tepat, dari mulai dia bisa manah sampai meninggal dunia. Nggak pernah ada satupun yang meleset. Kalau panjenengan niku kinten-kinten nek bidik ngincer sasaran ngoten niku akeh keneke napa sering lupute. Saat itu bidikan anak panahnya tepat. Yang kedua, ada yang kedua. Yang kedua, doanya mustajab. Tetapi yang kadang tidak pernah dibahas. Kenapa Saat mendapat dua anugerah ini? Ceritanipun pilih Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah di dalam peristiwa perang Khandaq. Nate mireng perang Khandaq. Perang Khandaq itu adalah ketika Madinah Al-Munawwarah, Rasulullah dengan para sahabat di dalam kota Madinah itu dikepung pasukan koalisi. Perang Khandaq itu juga perang Ahzab namanya. Koalisinya ada tiga. Satu, orang-orang Quraisy.
Yang kedua, kabilah-kabilah Arab Badui sing boten beriman, sing nggak mau tunduk kon bayar zakat emoh, maka dia siap perang karo Kanjeng Nabi dan para sahabat. Yang ketiga, koalisi dari orang-orang Yahudi, baik yang di dalam kota Madinah maupun yang di pinggir-pinggir kota Madinah. Wah, ini tentara besar sekali koalisi Ahzab ini. Koalisi Ahzab ini koalisi namanya, gabungan, tentara gabungan. Maka Bapak dan Ibu, kula panjenengan akhirnya pernah mendengar bahwa Rasulullah di tengah suasana yang dahsyat itu mengajak musyawarah sahabat, kira-kira piye iki carane ben iso ngadepi musuh sing akeh tur medeni. Maka kemudian ada satu sahabat yang memberikan usul, namanya adalah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini adalah punya keturunan dari Persia. Maka Salman mengatakan, sesungguhnya kami dulu kalau dalam kondisi seperti ini, kalah jumlah, kalah posisi, maka kami akan menggali parit. Bapak dan Ibu pangapunten, boten duduk lemai ngiri pasar, boten. Ngiri pasar niku diduduk dipacul gampil. Niki sing diduduk niku adalah pasir dan batu. Napa bahasane? Dicangkul balik. Tetapi kata Salman, kami membikin parit mengelilingi tempat kami supaya tidak ada satupun yang bisa melewati parit itu. Sayangnya parit menika khondaknya, namanya khondak itu parit. Paritnya niku mboten cuman sak meter. Ping pinten nek nggih selokan ngoten niku pinten? 1 meter 2 meter mboten. Paritnya ini mengelilingi seluruh kota Madinah, dalamnya 3 meter, lebarnya 7 meter. Ayo, masjid ini ukuran berapa Pak Guru? Kali 10-nya ke lebarnya 10 berarti. Berarti 7 meter yang antawis niki lho Pak Bu. Niki lho, tiang niki kali dinding niku. Betul ya? Atau sampai depan? Sampai dinding berapa? Oke, kanan kiri ini berapa? 10. Ya sangel niki ukurannya nih. Antawis ngeten mawon. Dinding niki kalih tiang niku, nek mboten tiang niki kalih niku. Pokoke antawis sak menten niki. Kenapa? Kenapa harus lebar sekali? Supados nek enten jaran sing paling apik sekalipun niku mboten tutuk lewat. Lompatannya kuda itu tidak akan pernah mencapai 7 meter. Gangsal meter saged, nek 7 meter mboten. Makanya didamel ombone niku 7 meter, jerone 3 meter. Supados napa? Nek wis kadung jegur ora iso munggah. Ning panjenengan kebayang nggih, sing dipaculi, sing digali niku pasir kalih batu. Nah, para hadirin Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, proses panjang dengan segala effort dan usaha yang luar biasa niku ternyata tesih menjadikan Kanjeng Nabi dan para sahabat itu dereng nyenyak, dereng nyaman. Apa buktinya? Ada hadis Bukhari Muslim bahwa pasukan itu berhadapan-hadapan, sing musuh neng pinggir parit, sing kaum muslimin di pinggir parit yang lain. Niku pun ada depan ngeten ning tengahe parit ngoten lho, garek serang-serangan. Cuman kan mboten iso ketemu karena terhalang parit. Itu saking tegamnya suasana waktu itu ternyata Rasulullah dan para sahabat itu standby jogo niku sampai saking mulai terbit matahari sampai matahari badai angslup terbenam. Sehingga saking tegangnya Rasulullah dan para sahabat niku mboten iso sak derma mundur nggo salat zuhur asar niku mboten saged karena tenanan niku suasananya genting. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking gentingnya marah kemudian mengatakan malla Allahu kuburahum naro. Semoga Allah memenuhi kubur-kubur mereka nanti orang-orang yang ngepung niku wau, semoga Allah penuhi kubur-kuburan mereka dengan api dari neraka kama habasuna ani sholat, karena hari ini mereka membuat kami tidak bisa melaksanakan sholat. Wah, niki dahsyat Bapak dan Ibu, genting sekali suasananya. Tetapi yang menarik,
dari semua kegentingan itu ada satu momentum di malam hari. Rasulullah niku pun boten sare wonten dalemipun. Rasulullah niku sarene wonten kemah tenda teng pinggir teng cedhak parit untuk berjaga-jaga. Rasulullah mengatakan, adakah di antara kalian seorang laki-laki yang soleh yang malam hari ini berkenan untuk menjagakan tenda kami? Sa'ad bin Abi Waqqas, bapak dan ibu, ketika mendengar ada kata-kata man minkum rajulun solehun, adakah di antara kalian malam hari ini seorang laki-laki yang soleh yang mau menjaga tenda kami? Saat niku mboten gadak mikir dawa, langsung ngambil busurnya, langsung ngambil wadah anak panahnya, langsung mengatakan ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Kenapa? Karena saat tahu siapa-siapa sing gelem jaga tendane Kanjeng Nabi niku kalih Kanjeng Nabi disebut laki-laki yang soleh. Sing nyebut Kanjeng Nabi ngoten lho maksudnya. Berarti ini bukan sekedar pujian tapi pengakuan. Wah niki para sahabat niku bapak dan ibu niku nek wonten ajakan-ajakan kebaikan niku mboten dadak nganggo mikir-mikir. Lah kula panjenengan hitung-hitungan nggih to? Salat duha niku kalih napa sekawan? Kalih. Mboten sekawan, Pak. Nek salat duha kalih napa sekawan berarti sing ditindakne kalih, padahal afdhole sekawan, sunai 8. Lho piye? Hitung-hitungan toh? Kita hitung-hitungan, sahabat enggak. Totalitas Bapak dan Ibu. Maka kemudian setelah saat mengatakan ana ya Rasulullah, kula wahai Rasulullah, ini adalah posisi dia menawarkan diri jogo kemahipun Kanjeng Nabi kados mekaten, maka kemudian saat niku jogo, berjaga betul sepanjang malam. Jogo betul tengah jeng tenda kemahe Kanjeng Nabi dengan posisi standby mboten tilem, mboten kados nek rondo teng pos-pos rondo ngoten nika jagongan bar ngoten kadang ngangge sare mboten niki tegang. Tiba-tiba di tengah malam saat mendengar sayup-sayup wonten derap kaki kuda yang berlari mengarah ke tendane Kanjeng Nabi. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas karena dia standby, kok sayup-sayup enek swara derap kaki kuda kok moro ning tenda kene, maka kemudian Sa'ad mengambil satu anak panah, dipasang di busurnya, ditarik talinya, disiapkan ke arah, dibidik ke arah dari mana suara itu datang. Maka ketika dibidik dengan bidikan yang saat rasa sudah pas, ditunggu momentumnya, maka ketika tiba-tiba sudah suara itu semakin dekat, sebelum saat melepas pegangan di tali busur yang akan melepaskan anak panahnya, tiba-tiba dari kejauhan suara itu mengatakan, tahan wahai Sa'ad, ini aku Rasulullah. Bapak dan Ibu, piyantun sing dijogo teng jawi tenda justru sampun medal pun keliling. Niki menandakan Rasulullah itu adalah komandan yang luar biasa cerdik dan luar biasa tangguh. Sing jogo neng ngarep sampai mboten ngerti sing dijogo sampun metu keliling. Lihai betul. Maka ketika Sa'ad sudah mengarahkan anak panahnya itu, Rasulullah dari kejauhan mengatakan, tahan wahai Sa'ad, ini aku Rasulullah. Maka anak panah itu kemudian diletakkan, tali itu tidak jadi dilepas, direnggangkan, anak panah dimasukkan ke dalam busur, kemudian dia menanti, betul-betul yang datang adalah Rasulullah SAW. Maka ketika Rasulullah datang di hadapannya Sa'ad, Rasulullah berkehendak memberikan bahasane ya napa nggih, mengucapkan terima kasih. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Sa'ad, apa yang engkau minta akan aku doakan kepada Allah. Ngoten ceritanya pun. Maka kemudian Sa'ad meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong doakan untukku supaya Allah selalu menepatkan bidikan anak panahku dan semoga Allah mengijabah setiap doa-doaku. Kaulah bali nggih, sebagai apresiasi dan ucapan terima kasih, Rasulullah mengatakan kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, apa sing kamu minta?
akan aku doakan kepada Allah Subhanahu wa taala pintane panyuwune kalih. Bidikan anak panahnya selalu tepat. Yang kedua, doanya selalu ijabah. Sebelum mengabulkan dan memintakan ini kepada Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata memberikan syarat. Ya Sa'ad, fa'inni ala aklil halal. Akan aku doakan pintamu tadi wahai Sa'ad, tapi tolong bantu aku untuk menjaga makananmu hanya memakan makanan yang halal. Maka setelah Sa'ad mengiyakan syarat dan ketentuannya, maka Rasulullah mendoakan Allahumma saddid ramyahu wastajib da'watahu. Ya Allah, tepatkan setiap bidikan anak panahnya Sa'ad, dan ya Allah kabulkan setiap doa yang dipanjatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Bapak dan Ibu nyuwun pangapunten, doanipun Kanjeng Nabi menika terikat syaratipun Sa'ad harus menjaga makanannya hanya memakan perkara yang halal. Selama Sa'ad menjaga makanannya hanya yang halal, menjaga betul, memelihara betul, waspada betul, boten sampai dolanan barang-barang haram ataupun syubhat, maka doanya Kanjeng Nabi berlaku. Kalau dilanggar, doanya gugur. Dan betul-betul semenjak hari itu Sa'ad berusaha menjaga kehalalan makanannya, dan buahnya tidak ada satupun bidikan anak panahnya yang meleset, dan tidak ada satupun doanya yang tidak diijabah. Baik, Bapak dan Ibu, menika kagem sahabat sing statuse orang-orang terbaik, tidak serta-merta kemudian ijabah mboten. Lah nek kula panjenengan kinten-kinten wonten pundi posisinipun Bapak Ibu? Nek enten amplop serangan fajar ditampi napa ditolak? Nek caleke gangsal tampi kabeh napa tolak kabeh? Ayo, Pak Guru, mboten samesem-mesem. Golek sing luwih akeh to isine to? Oh, mboten. Thayyib, pangapunten nggih. Kula izin matur, saya tidak mau masuk kepada perdebatan boleh dan tidak bolehnya. Kula mboten masuk. Monggo, niku hak personal. Masing-masing mungkin punya pendapat. Tapi ingkang kula badhe aturaken, kalau panjenengan sudah terikat janji dengan satu pihak, tidak boleh mencampurkan dengan pihak yang lain. Contoh, menika kula matur, saya tidak masuk ke ranah halal haram nggih. Saya pengen matur secara kedudukan komitmen. Nek panjenengan misalkan di depan panjenengan ada 3 calon yang kemudian masing-masing niku nawaraken beras. Kalau panjenengan sudah ngambil dari si A, panjenengan tidak boleh ngambil lagi dari si B. Kenapa? Karena kalau panjenengan ngambil dari si A, menerima dari tawarannya si A, itu berarti panjenengan nampi segala syarat dan ketentuannya, komitmennya, bahwa nek nompo sangka A kudu milih A. Mboten pareng aku nompo, aku garek nompo wong aku dikei. Pemberian itu bersyarat. Nggih to? Niku pemberian cuma-cuma atau bersyarat? Nek cuma-cuma mboten pas malam serangan fajar kudune. Justru kita tahu bahwa pemberian di waktu itu memang bersyarat. Nek kowe dikei gelem nampa berarti syaratnya kowe kudu milih. Nek pun menentukan satu nggak boleh ngambil dari yang lain. Kenapa? Kalau ngambil dari semua pihak itu namanya ngelunjak. Paling selamat mboten nampi. Paling selamat mboten nampi. Saniki kula tanglet Bapak dan Ibu pangapunten nggih, niku sing dibagi-bagi niku yatra napa sembako saking pundi? Duite sapa? Halal napa mboten? Jane mboten sandadak tekok ngoten sih. Tapi intinya nek jenengan nampi, orang yang menerima, pangapunten nggih, orang yang menerima itu sebenarnya tidak harus bertanya dari mana uangnya itu, enggak. Contoh, beliau ngasih saya 10.000, saya enggak perlu tekok, iki halal ora iki? Hasil kok ngendi? Enggak perlu.
kita yang menerima itu cukup menerima saja. Karena kalau 10.000 ini haram, ngapunten nggih, haram misalkan, yang nanggung dosanya beliau yang beri, bukan kita. Karena bagi kita ini statusnya adalah hadiah, nggak apa-apa, kita nggak dosa. Yang dosa justru yang beri, karena jelas-jelas tahu ini barang haram. Bapak dan Ibu nyuwun pangapunten, barang haram niku nek disedekahke karo diinfakne mboten ndadosaken niku halal. Contoh, harta curian, dia nyuri uang 10 juta, terus pengen, iki aku nyuri 10 juta, engko ben apa iki dadi halal, tak sedekahke 1 juta, nggak bisa. Tidak bisa, Allah tidak menerima kecuali dari barang-barang yang thayyib, yang baik, nggak bisa, itu nggak bisa dicampur aduk. Iki 10 yuto iki tak zakati 2,5%, nggak bisa. Itu dicampur aduk, yang hak dan yang batil itu nggak bisa. Kulo panjenengan dalam posisi kita yang menerima itu nggak ada masalah Bapak dan Ibu. Nampi niku mboten perkawis dan nggak perlu nanya, nggak perlu nanya. Kenapa? Karena kita hanya adalah pihak yang menerima, diberi nggak apa-apa. Halal. Selama kita tahu zatnya halal, aman. Tetapi yang memberi itu adalah orang yang justru menanggung hisabnya di hadapan Allah. Maka alangkah lebih baiknya kulo panjenengan niku menawi bergaul, menawi kekancan, menawi bermasyarakat niku bergaul, kekancan dan bermasyarakat dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang baik, sehingga mboten ragu-ragu nek diwenehi, nek dikei, nek disukani niku mesti insyaallah perkorone halal. Ning nek kula panjenengan kekancan karo wong sing boten jelas ngamale, boten jelas status hukume, panganane, nggih niku berarti berpotensi. Nggih, paham nggih maksud kula nggih? Wis golek lingkungan sing apik, golek kanca sing apik. Nek diweneh-wenehi berarti kita yakin bahwa yang diberikan adalah perkara yang halal. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, kalau syubhat saja bisa menghalangi dikabulkannya doa, apatah lagi yang haram. Kula bali nggih, yang syubhat niku tidak jelas statusnya. Syubhat niku contonipun nek wonten semongko glundung ning dalan. Dipek napa ditinggal? Eleh. Nemu dipek napa ditinggal? Kalau ragu-ragu berarti kan nggak jelas statusnya kan, maka itu ditinggal. Ini loh syubhat tuh kayak gini, nggak jelas siapa pemiliknya. Enten permen letak teng emperan masjid. Nah, niku lho maksudnya dimut sisan ngoten niku sing mantap niku. Lah teng masjid to nggih Pak nggih. Justru itu yang syubhat namanya Pak Bu. Boten jelas gene sapa duweni sapa. Syubhat saja bisa menghalangi terkabulkannya doa. Niku syubhat lho, boten haram. Apalah lagi yang haram. Maka Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, monggo kagem mungkasi atau menyelesaikan pembahasan hadis yang ke-10 tentang Allah tidak menerima dari kita kecuali yang baik-baik. Maka mari kula panjenengan jagi estu makanan kita betul-betul hanya makanan yang halal. Kenapa? Hadis ini diakhiri laki-laki yang dia safar. Safar itu Bapak dan Ibu menjadi salah satu asbab dikabulkannya doa. Rasulullah mengatakan ada 3 jenis doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara doa itu dengan Allah. Yang pertama, dakwatul musafir, doa orang yang sedang bersafar. Yang kedua, wada'watul madlum, doa orang yang sedang terdolimi. Yang ketiga, wada'watul walidi liwaladihi, doa orang tua kepada anak. Menika 3 jenis doa yang digaransi oleh Rasulullah pasti diijabah. Ning enten ningi. Ternyata garansi ini pun Kanjeng Nabi pasti ijabah menika ikat syarat makanannya harus makanan yang halal. Niki wau dipun sebataken wonten hadis menika, ada laki-laki yang perjalanan safarnya panjang, rambutnya kusut, bajunya berdebu, wis lemes, wis ora kelar nglawat, wis masyaallah entek-entekan, kedahipun niki adalah momentum nek ndonga mesti kabul.
Ternyata ketika dia mengangkat tangan, ya Allah, ya Allah, ya Rob, ya Rob, ternyata kata Rasulullah bahwa makanannya haram, minumannya haram, bajunya haram, dan dia makan dari makanan yang haram. Kata Rasulullah di akhirnya, bagaimanalah mungkin Allah akan menerima doa, jelas-jelas haram. Maka kalaulah doa orang tua kepada anak, doa orang yang terdolimi, dan doa seorang musafir yang sudah digaransi ijabah oleh Rasulullah saja terikat dengan makanan yang halal, bilih menika langkung kiat himbauanipun dumateng kula panjenengan sing boten dalam posisi tiga ini. Kawula bali nggih. Orang dalam tiga kondisi ini, dia sedang safar perjalanan jauh. Yang kedua, dia sedang terdolimi, disiksa, disakiti. Yang ketiga, dia adalah orang tua, punya anak. Ini doanya dijamin, digaransi ijabah kalih Rasulullah. Niku mawon bersyarat makanannya harus makanan yang halal. Lah kula panjenengan niki mboten masuk, kita mungkin tidak dalam klasifikasi tiga ini. Mboten sedang safar, mboten sedang safar perjalanan nggih, mboten sedang disakiti. Dalam posisi berdoanya bukan doa orang tua ke anak, doa nggo awake dhewe. Niki kan belum ada garansi ijabah. Sing wis enten garansi ijabah mawon, nek panganane mboten halal niku mboten dikabulke. Ha kula panjenengan teng pundi melih nek justru mboten njaga makanan kita, makanan yang betul-betul halal. Maka monggo bismillah niat Bapak dan Ibu pangapunten nek krono tergoda sesaat pangapunten nggih mending sabar-sabar luwe ning donya tinimbang benjang rugi wonten akhirat. Ada seorang pedagang. Niki enten sing profesi ini dados pedagang Bapak dan Ibu. Enten nggih? Bakul. Teng peken. Bakul kabeh. Jenengan kabeh-kabeh didol. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri Bapak dan Ibu, di dalam riwayatnya disebutkan, Abu Naim Al-Aswahani di dalam kitabnya Khilyatul Auliya menyebutkan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri niku nate dalam satu musim haji itu dia pulang dari haji. Kan Imam Hasan Al-Basri itu dari kota Basrah. Basrah niku wonten Irak. Sedangkan kalau haji itu kan ke Mekah. Beliau melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Kondur haji niku pengine nukokne oleh-oleh kagem istrinipun. Maka dia mampir di salah satu toko di dekat Masjidil Haram. Ternyata ketika dia masuk ke toko itu, dia mendapati sing bakul, sing dodol niku wong sing mboten sae. Napa sumpah serapah niku lho. Nyebutke barangnya paling apik dengan sumpah serapah ra karu-karuan. Justru karena itu Imam Al-Hasan Al-Basri mboten sios tumbas. Pindah ke toko yang lain. 2 tahun berikutnya Imam Al-Hasan Al-Basri melaksanakan ibadah haji lagi. Yang kemudian sama, sakderengipun kondur, sakderengipun balik teng Irak, niku pengen nukokne oleh-oleh, masuk di toko yang sama. Tapi ternyata 2 tahun berlalu, pedagangnya menjadi pedagang yang paling jujur dalam berdagang. Monggo, silahkan. Sopan, alus, jujur. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Wahai saudaraku, bukankah engkau orang yang sama yang berdagang di toko ini 2 tahun yang lalu? Jawabannya sing bakul leres. Iya. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Lantas apa yang terjadi dengan dirimu? 2 tahun yang lalu kamu berdagang dengan sumpah serapah, maksa-maksa dan lain sebagainya sehingga aku pindah toko. Kok hari ini kamu berubah? Apa kata pedagang ini? Pedagang ini mengatakan, wahai saudaraku, dia nggak tahu kalau sing tekok niki ulama, karena riyen mboten enten niki, mboten ngerti wajahe. Maka kata si laki-laki ini, si pedagang ini mengatakan, wahai saudaraku, ketahuilah 2 tahun yang lalu aku menikah dengan seorang wanita, seorang istri, yang kalau aku pulang membawa rezeki yang banyak, dia masih merasa kurang. Kalau aku pulang membawa rizki yang sedikit, dia marah-marah. Kulang balik ya. 2 tahun yang lalu aku menikah dengan seorang istri yang kalau aku pulang membawa rizki yang banyak, dia masih merasa kurang. Dan kalau aku pulang membawa rizki yang sedikit, dia selalu marah-marah sehingga membuat aku stres, sehingga membuat aku piye carane kudu ngedol luwih akeh. Walaupun harus dengan sumpah serapah. Tapi kemudian Allah wafatkan
istriku yang pertama itu. Setelah itu kemudian Allah pertemukan aku dengan seorang wanita yang solihah, yang lebih sederhana, yang setiap kali aku mau berangkat ke toko, dia selalu menggenggam tanganku, kemudian mengatakan, wahai suamiku, bertakwalah kamu kepada Allah, carilah rizki yang halal. Kami akan mampu bersabar dari lapar di dunia, tapi kami tidak akan pernah mampu bersabar dari panasnya siksa api neraka karena makanan yang haram. Suamiku, bertakwalah kepada Allah. Maka kata suaminya, justru dengan perkataan itulah hari ini aku akan menjual dan berdagang dengan cara yang paling jujur, paling baik. Semoga harta yang kami terima adalah harta yang halal. Maka Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, ternyata pasangan suami istri itu tabiatnya bisa dipengaruhi oleh perilaku pasangannya. Maka monggo saling memperbaiki diri, saling mengingatkan. Boten nopo-nopo kekurangan teng donya. Sing penting boten dibakar api neraka karena makan makanan yang haram. Lapar di dunia insya Allah tetap enten dahare, walaupun enten sing sedinten ping 3, enten sing 3 dinten ping pisan. Mugi-mugi kula panjenengan pinaringan rezeki ingkang cekap dan juga yang halal. Barakallahu fikum Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Maka ingkang saged kawula aturaken pada kesempatan malam yang berbahagia ini, semoga menjadi reminder, peringatan betul. Mari menjaga diri, mari cukupkan dengan yang halal. Ampun kesupen doanya, Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Nate hafal doa ini? Pernah mendengar doa ini? Doa minta dicukupkan dengan rizki yang halal. Kula ngapunten, kula izin kula bimbing panjenengan ikuti nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Kita ulangi sepindah malih nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Jazakallah khair untuk semua perhatian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sebelum kami tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan? Monggo. Boten-boten, mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.